sekedar penipu. Diriku ini sayang, bukan pula sekedar penggemar. Papri ini sebagai wadah atau tempat berkumpulnya artis untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini terabaikan. Kami hadir agar supaya teman-teman artis, penyanyi, pencipta lagu dan pemusik supaya bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, kita ini ada di DPD Sulawesi Selatan. Ya memang baru kali ini terbentuk. Kalau di DPP itu ketua umumnya AM Hendro Priyono, ketua hariannya Mas Anang. Nah, beberapa hari yang lalu kita telah berhasil membentuk kepengurusan di DPD Sulawesi Selatan. Saya sebagai ketua DPD, kemudian dibantu dengan beberapa teman-teman yang memang berkompeten ya untuk mengurus para artis yang selama ini terabaikan. Itu yang terutama yang kita ingin menghimpun para teman-teman yang berkecimpung di bidang seni musik di Sulawesi Selatan. Kalau waktu zaman 90-an memang bertaburan itu konser-konser. Nah, sekarang ini dengan teknologi yang ada sekarang ini memang lebih banyak di online. Nah, sehingga kreativitas juga sebenarnya jauh lebih berkembang dengan anak-anak sekarang, zaman sekarang ini dibanding dulu. Cuma memang ini semua beda style, beda zaman, beda gaya, dan tentu teknologi yang membedakan. Ya, jadi setelah ini nanti akan segera kita, setelah pelantikan, setelah terbentuknya kepengurusan ini, kita akan membentuk di 24 DPC, 24 kabupaten kota itu untuk membentuk kepengurusan itu agar supaya teman-teman di daerah juga tahu betul ada wadah yang memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini, terutama soal karya cipta yang selama ini yang mereka tidak pernah mendapatkan. Kemudian sinergitas dengan pemerintah daerah yang selama ini memang pemerintah daerah tidak punya partner karena keberadaan Papri juga memang belum ada di daerah. Nah, saya kira nanti ke depan ini kita akan menjalin dengan pemerintah, stakeholder, ya, agar supaya kita bersinergi dengan pemerintah, termasuk dalam pengembangan seni dan budaya di setiap daerah. Jadi kehadiran Papri memang mesti bersinggungan dengan zaman, mesti bisa beradaptasi dengan zaman. Karena era demi era itu butuh adaptasi. Nah, jadi kehadiran organisasi di sebuah era juga sangat penting. Sehingga orang-orang yang terlibat di organisasi, di seniman maupun stakeholder, dan orang-orang yang bersinggungan di dalamnya mesti paham bahwa sekarang kita ada di era apa. Kalau itu tidak terjadi, maka agak sulit buat kita menghadapi tantangan zaman. Karena kita mesti sadar dulu, sekarang eranya era apa nih kan? Era digital, informasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak sadar bahwa kita ada di era ini, maka agak sulit semua tindakan yang kita lakukan tidak sesuai dengan zaman. Contoh seperti saya bilang bahwa banyak musisi yang beranggapan bahwa kalau saya mau jadi besar, biar media yang datang ke saya. Karena saya musisi besar, saya musisi yang memang berhasil mencitrakan diri saya. Ini kan paradigma yang seharusnya sudah kita tinggalkan beberapa dekade yang lalu. Di zaman ini, adaptasi terhadap media, seniman, dan semua yang berhubungan di dalamnya mesti saling paham bahwa kita saling membutuhkan. Sehingga kehadiran kita itu tidak terlepas dari dorongan media, dorongan dari pemerintah, dorongan dari seniman. Nah, ini yang kita mesti satu frame. Jadi frame-nya mesti dapat dulu di awal. Bahwa kita ada di era apa dan tindakan apa yang mesti dilakukan dalam organisasi, menjadi seniman, dan lain sebagainya. Jadi industri dalamnya kan mencakup media, seniman, karya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sepertinya belum terlalu hidup di daerah. Kalau di pusat, di Jakarta, memang sudah dari tahun 80-an, bahkan tahun 70-an di zaman Benyamin S. itu kan sudah mulai hidup. Karya itu begitu sangat dihargai dan punya
perlindungan, tapi untuk yang di daerah yang jadi soal, sehingga kehadiran organisasi itu betul-betul memang bisa seperti ketua bilang tadi, bisa menjadi semacam obat yang selama ini itu tidak ada penawarnya gitu. Nah, kalau organisasi ada, bisa melindungi itu, bisa membangun iklim yang selama ini tidak terbangun di daerah, bisa membangun industri yang selama ini tuh sekat tali temalinya itu tidak tersambung. Nah, kita butuh penyambung, itu sebuah associate yang punya kekuatan dan punya power untuk mendorong ke arah sana. Tanpa itu saya pikir agak susah. Kalau kita secara personal, individu membangun ini agak susah. Itu sudah dilakukan sama beberapa teman-teman di berbagai daerah Indonesia dan itu tidak berhasil. Itu memang mesti ada dorongan asosiasi yang besar, sinergi dengan pemerintah dan sinergi dengan media untuk bisa melakukan itu. Kita ini nanti salah satu program yang kita akan majukan ini adalah event-event yang berjenjang yang akan kita akan laksanakan di setiap daerah itu. Kemudian membangun sinergi dengan pemerintah untuk menggali potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan seniman-seniman, terutama seniman di daerahnya masing-masing. Karena masing-masing daerah ini punya seniman yang bisa mereka andalkan. Di Papri itu kan ada 10 biro. Jadi dari ke-10 biro ini ada beberapa biro yang menurut saya memang perlu jadi perhatian untuk membangun sebuah industri, termasuk biro program produksi musik, kemudian organisasi kaderisasi keanggotaan, kemudian hubungan industri musik, kemudian ada program edukasi dan pelatihan. Jadi 4 biro ini menurut saya itu punya peran atau punya tanggung jawab yang sangat besar membangun 1 tahun awal Papri Sulsel. Kenapa? Karena tanpa program yang jelas di 4 biro ini, maka akan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi di titik ini kita mesti memisahkan antara komunitas dan organisasi-organisasi. Di sini kita bukan sekedar saling paham dengan idealisme yang kita anggap ideal, tapi kita mesti seperti saya bilang tadi, melingkar berpikirnya. Jadi program di produksi musik, contoh, anggaplah kita di Makassar. Sampai detik ini, itu belum ada event yang memberi apresiasi semacam penghargaan untuk insan seni, insan musik. Itu belum ada. Dan Papri akan melakukan itu. Jadi itu menjadi event tahunan. Terus kita belum ada juga Hari Ulang Tahun Musik Sulawesi Selatan. Nah, notabene Sulawesi Selatan itu adalah pusat kebudayaan dan seni di era Kerajaan Goa. Itu kalau kita belajar sejarah tentang itu, maka kita akan paham bahwa Goa, Sulawesi Selatan itu punya kekuatan budaya dan seni yang sangat kuat. Tapi itu sering zaman tergerus. Nah, ini yang kita mau coba gali kembali. Kita coba hidupkan dengan memberi apresiasi, mengangkat kembali event-event yang event tahunan. Jadi pertama tadi kita bikin semacam award, Sulsel Music Award. Kemudian kita bikin program kompetisi berjenjang yang selama ini mungkin sudah mulai hilang. Kita bikin per daerah, nanti finalnya mungkin di Makassar, kemudian kita buat kompilasi. Kemudian kita bikin pelatihan-pelatihan yang selama ini mungkin teman-teman belum pernah dapatkan gitu. Mungkin mereka menjalani dan menemukan secara otodidak. Nah, kita mau mewadahi, memfasilitasi ini sehingga bisa mereka paham bagaimana menjadi sound engineer yang baik, bagaimana menjadi seorang musisi yang membangun brandnya sendiri, bagaimana menjadi manajer artis yang baik, kerjanya apa-apa aja. Nah, ini yang nantinya kita mau coba memberi edukasi, pelatihan ke teman-teman. Bukan bermaksud menggurui, tapi bahwa kehadiran Papri ini menjadi pencerah buat masa depan musik di Sulawesi Selatan. Papri ini organisasi sosial yang tentu menghidupi dirinya sendiri. Ya, kita tidak perlu mengharapkan memang dana dari pihak pemerintah, tetapi kita menjalin kerjasama dengan pemerintah, terutama untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan para seniman. Kita di sini kan banyak artis-artis besar, ya. Ada Iwan Tompo, ada Anci Larici yang memang sebenarnya mereka juga berskala besar. Kemudian ada adik-adik sekarang yang baru-baru ini yang ikut hampir setiap event, mereka juara dan memang punya kualitas yang cukup bagus. Kembali lagi bahwa mereka memang selama ini kan
tidak dikoordinir dengan satu wadah, ya. Nah, sekarang ini kita ingin mencoba Papri ini berbuat untuk Sulawesi Selatan. Event yang khusus seperti itu yang kurang, bukan SDM-nya. SDM-nya ada banyak, tapi program event ini yang kurang. Jadi sehingga program acara seperti itu yang mesti kita galakkan, mesti kita perbanyak di daerah sini, dan itu mesti reguler, mesti dibuat jadi berkala per 3 bulan atau per 6 bulan. Itu yang mesti kita lakukan. Kalau mengenai SDM, Makassar juga punya kualitas-kualitas yang saya pikir bisa bersaing. Pun kalau memang dibutuhkan, maka kita akan menghadirkan juga orang-orang expert di bidangnya yang dari Jakarta, gitu. Kenapa para musisi ini kita kumpulkan? Ini kami bersyukur karena dengan adanya Papri yang akan berdiri, ya. Di sini bisa memberikan legal standing sebenarnya. Karena para musisi itu sebenarnya penyanyi, pencipta lagu di Makassar ini, mereka sebenarnya punya penghasilan, tapi dalam legalitas standing pada fasilitas negara seperti bank, pembiayaan, apa itu tidak berani menjamin karena mereka tidak ada jaminan. Nah, tapi makanya dengan adanya Papri ini yang akan mewadahi kita, ini paling tidak bisa menjembatani supaya ada legitimasi dari pemerintah, terutama pada para penyanyi atau profesi insan seni. Mereka kan mau punya rumah, mau punya kendaraan, ya. Ketika mereka akses ke yang kompatibel untuk itu, mereka tidak ada pegangan, mereka dianggap tidak ada gaji, tidak ada penghasilan. Padahal kalau mau diakumulasi justru kalau mereka lagi penghasilannya jauh lebih besar. Cuma legal standing untuk itu tidak ada. Makanya kami bersyukur dengan adanya dengan terkumpulnya komunitas para musisi di Makassar, ini ada pointer Papri bisa mengontrol itu, bisa memberikan legitimasi, bisa memberikan jaminan tentunya pada pemerintah. Ya nanti dalam bentuk apa kita serahkan ke mereka. Saya kira seperti itu. Nah, tapi bagi kami di Bisun ini, ya visinya ke sana, bahwa para insan seni ini punya punya hak yang sama sebenarnya pada setiap lapisan masyarakat. Harapan buat Papri Sulsel, karena memang selama ini kan belum ada sistem yang terbangun untuk menjadi sebuah industri. Nah, Papri bisa menjadi solusi untuk kita bangun sistem itu. Jadi yang perlu kita bangun adalah sistem, jadi bukan industri. Industri lahir karena sistem yang kita bangun. Jadi tidak akan mungkin sebuah industri terjadi di Sulawesi tanpa kita bangun sistemnya. Sistem bagaimana musisi dengan media, bagaimana musisi dengan pemerintah, bagaimana musisi dengan karya ciptanya, bagaimana musisi dengan hak jasanya. Sistem ini akan kita bangun, yang warnanya nanti kita bangun. Jadi industri yang akan tercipta kalau sistemnya kita bangun. Nah, itu misi Papri, membangun sistem yang buat masa depan.